Halo guys, balik lagi bareng aku, Viko Hansen. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Viko Hansen, jangan lupa subscribe ya. Dan pada video kali ini, aku bakal bahas salah satu film horor dari Cina nih. Dan endingnya pasti nih bikin merinding banget. Jadi pastiin kalian nonton sampai selesai ya, biar kalian gak takut kita nonton bareng-bareng. Dan gak pakai lama, kita langsung bahas film horor ini. Nah, di awal film ada dua orang cewek ini nih. Mereka itu sahabatan. Jadi mereka lagi kayak nari di atas panggung teater gitu. Nah, cewek yang dikucir ini namanya Xiaosa. Dia jago banget bikin patung, sementara temennya ini jago banget nari balet. Nah, tiba-tiba mereka ngedenger ada suara kayak gebrakan pintu gitu. Nah, langsung dicek sama si cewek yang berkucir ini, si Xiaosa. Dan anehnya di sana ada pintu yang misterius. Dari pintu itu keluar banyak banget bola merah sambil disenterin kan sama dia karena gelap banget. Dan ternyata di pintu itu ada sebuah gaun dan di belakang dia terdengar kayak ada suara. Ya otomatis dia nengok, tapi pas dia mau balikin muka lagi, tiba-tiba gaunnya hilang. Dan tiba-tiba senternya juga mati. Dan dia juga manggil-manggil tuh temennya yang tadi, tapi nggak dateng-dateng. Dan tiba-tiba muncul bayangan kayak wanita gitu, dan dia kaget. Ketakutan dong pasti. Tapi untungnya senter yang dia bawa tadi bisa nyala lagi dan bayangannya mendadak hilang. Dan habis itu dia terbangun. Ternyata itu hanya mimpinya si Xiaosa guys. Gak lama setelah itu dia dapat pesan dari sahabatnya. Padahal sebelumnya mereka itu berantem sampai ngebuang boneka beruang ini. Nah, ternyata si Xiaosa mau lanjutin sekolah di luar negeri, disuruh sama keluarganya. Ternyata gara-gara ini sahabatnya jadi sedih dan kecewa karena mereka pikir akan selamanya bareng-bareng. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk ketemuan nih sebelum mereka akan berpisah kan. Nah, di sisi lain dia juga diajak nonton sama temen yang lainnya. Tapi dia nggak bisa kan karena udah janji mau ketemu sahabatnya. Sampai akhirnya si Xiaosa ini ketemu sama sahabatnya. Mereka baikan, ngobrol-ngobrol bareng sampai waktu nggak kerasa udah malam. Terus sahabatnya bilang dia mau ngajakin si Xiaosa ke suatu tempat. Tapi anehnya mereka nggak nyampe-nyampe, padahal kan mereka hanya di sekolah aja. Nah, bahkan mereka ngelewatin boneka beruang ini yang sempat dibuang sama sahabatnya. Tapi anehnya boneka itu ada di atas pohon dan mereka pun sempat foto-foto dulu buat kenangan. Nah, sampailah ke tempat ini di bawah pohon besar. Ternyata mereka dulu sempat berjanji di bawah pohon besar ini, yang katanya mereka akan selalu bersama-sama dan gak akan berpisah. Tapi ternyata si Xiaosa kan mau kuliah di luar negeri, dia nggak bisa nepatin janjinya nih. Nah, biar sahabatnya nggak sedih, dia mau ngulang janjinya sekali lagi. Di sana dia bilang nggak akan biarin sahabatnya kesepian walaupun mereka berdua bakal terpisah. Setelah itu si Xiaosa ngambil gelang sahabatnya dan dikuburlah gelang mereka berdua sebagai tanda janji. Tapi ternyata ada tangan keluar dari tanah dong. Dia teriak tapi temennya nggak lihat apa-apa. Nah, lanjut nih, sahabatnya yang jago nari ini langsung menari di atas panggung sambil difotoin sama si Xiaosa ini. Nah, di situ mereka ngerasa semakin dekat sampai tiba-tiba lampu teater di sana mati semua guys. Dan muncullah wanita aneh di atas panggung teater itu. Dan habis itu temennya dibawa si Xiaosa berusaha ngejar, dan anehnya di sana ada pintu misterius kemarin guys. Sampai dia bingung ini mimpi apa beneran, karena kejadian seharian ini ngerasa dia itu aneh banget guys. Dia ngejar terus karena suara temennya minta tolong sampai dia lihat boneka beruang ini. Sampai tiba-tiba si Xiaosa dikejar sama sosok menyeramkan ini dan dia berniat bersembunyi di dalam toilet. Tapi makhluk itu terus ngikutin si Xiaosa, wujudnya juga aneh banget kayak gini. Dia semakin ketakutan dan terus berlari sambil nyari sahabatnya. Sampai dia masuk ke sebuah ruangan dan anehnya di sana ada boneka beruang ini lagi. Nah, itu boneka beruang yang sama tapi anehnya kok ada di mana-mana. Nah, si Xiaosa terus lanjut mencari sahabatnya walaupun dia terus nemuin hal-hal yang aneh. Bahkan dia lihat ada sosok yang mirip dirinya sendiri keluar dari ruangan teater gitu. Itu
aneh kan? Sampai akhirnya dia masuk ke ruangan misterius itu, tapi di sana dia ngeliat ada makhluk aneh yang udah nangkep sahabatnya. Tapi guys, lagi-lagi si Sausa terbangun dan lagi-lagi semua itu hanya mimpi aja. Tapi lebih aneh lagi, dia itu ngalamin hal yang sama. Lagi-lagi hal yang sama. Dia kembali dapat pesan video dari sahabatnya harus ketemu temennya lagi di kafe. Pokoknya semua itu sama kayak kemarin guys. Nah bahkan setiap hari dia terbangun di situasi yang sama. Bayangin aja lu jadi dia guys. Jadi ngulang lagi gitu. Cewek ini nggak tahu sebenarnya apa yang salah. Sampai akhirnya dia nanya sama sahabatnya karena dia nggak tahu sebenarnya apa yang lagi terjadi sama dia. Tapi sahabatnya bilang ya mungkin ini hanya halusinasi dia aja. Sampai di suatu titik si Sausa ini ngerasa capek banget karena tiap hari dia selalu ngalamin hal yang sama. Selalu dikejar-kejar sama makhluk yang nyeremin itu. Apalagi di akhir mimpi dia selalu ngelihat sahabatnya meninggal sama makhluk aneh itu. Sampai akhirnya karena dia kejebak di mimpi yang sama terus-menerus, si Sausa ini makin berani kan. Setiap hari dia berusaha makin cepat agar sahabatnya nggak tewas duluan. Tapi sayangnya dia coba berulang-ulang tapi tetap aja gagal, selalu gagal. Si sahabatnya selalu meninggal, nggak bisa berubah guys. Sampai akhirnya dia kumpulin semua keberaniannya dan kali ini dia harus berhasil. Nah, dia udah ngumpet duluan di ruang seni sebelum monster atau makhluk misterius itu datang. Dan kali ini berhasil dia pukul pakai tongkat baseballnya. Tapi si Sausa sok banget, di balik perban dan semen itu ternyata sahabatnya sendiri. Nah, jadi guys, semua jadi terungkap nih kejadian yang sebenarnya. Wah, ini sih serem banget. Jadi sebelumnya mereka ini kan sempat ketemuan nih, dan si Sausa ini dikasih kamera sama sahabatnya. Nah, dia juga berniat untuk ngasih hadiah balasan kan untuk sahabatnya karena dia itu jago bikin patung. Dia pun berniat untuk ngasih patung. Nah, karena dia pengen bikin patung yang mirip banget sama sahabatnya ini, dia pun butuh sahabatnya untuk jadi model langsung. Nah, si sahabatnya sebenarnya udah khawatir, tapi Sausa bilang, udah tenang aja, percaya sama gua. Jadi cara buatnya si Sausa bakal ngolesin semen ke tubuh sahabatnya ini. Nah, makanya sebelum dikasih semen, dikasih perban kayak gini dulu. Bahkan guys, sahabatnya udah diikat kayak gini agar posisinya nggak gerak-gerak pas proses percetakan nanti. Nah, agar sahabatnya tenang, bahkan dikasih minuman ini agar dia ngantuk dan nggak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba sebelum mulai, si Sausa ini dapat telepon dari ibunya. Gak lama si Sausa ini balik lagi dan dia lihat sahabatnya udah tenang dan siap nih. Dan ya dia langsung aja mulai prosesnya. Lihat aja guys, di semen full bahkan sampai ke mukanya juga. Lagi-lagi dia dapat telepon dari ibunya. Tapi kali ini teleponnya agak lamaan guys. Sebenarnya si Sausa ini udah bikin lubang agar temennya bisa bernafas. Tapi karena semennya mencair, lubang itu pun ketutup guys. Dan posisinya kan temennya diikat, bahkan mulutnya kan udah ketutup semen, jadi ya gak bisa minta tolong. Nah, ini si Sausa di luar tenang-tenang aja karena ya dia pikir nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya dia balik lagi ke ruangan itu dan dia baru sadar kalau lubang hidungnya ketutup, jadi nggak ada lubang untuk bernafas. Jadi sahabatnya itu nggak ketolong guys. Dan ini si Sausa ngerasa bersalah banget, makanya dia jadi stres dan pikirannya kacau banget. Nah, jadi mimpi-mimpi buruk yang dia alami ya karena pengaruh dari mentalnya yang terganggu guys. Si Sausa ini ngerasa dia itu mau jadi gila karena nggak sengaja ngebunuh sahabatnya sendiri. Nah, apalagi mereka berdua berjanji bakal selalu bersama-sama. Jadi si Sausa ini ngerasa pengen mati juga guys. Sampai-sampai arwah sahabatnya jadi sedih karena ngeliat dia jadi stres gini. Nah, sahabatnya sebenarnya udah maafin kesalahan si Sausa karena ini kan kecelakaan. Sebagai sahabat, dia pengen si Sausa ngelanjutin hidupnya dengan baik. Nah, gimana guys? Mungkin awalnya kalian ngira ini teror hantu, tapi endingnya nggak nyangka banget ya guys. Jangan lupa subscribe ya.